Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya perwakilan kelompok 8 akan memandu jalannya presentasi yang pertama. Di sini kelompok 8 akan menjelaskan mengenai pendekatan manfaat dalam keputusan terhadap laporan akuntansi. Anggota tadi di kelompok 8 diantaranya ada dengan saya sendiri, Wahyu Ansar, Fauzan Azhar, Siva Ulinas, Afrining Tias. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan mengenai yang pertama ada ikhtisar di dalam pendekatan manfaat dalam pelaporan keputusan terhadap laporan akuntansi. Jadi pendekatan teori yang mendukung pendekatan historical cost atau biaya historis lebih berguna karena pendekatan historical cost dianggap merupakan pendekatan yang lebih dibandingkan dengan model present value atau nilai sekarang karena bisa memenuhi syarat reliable meskipun tidak serelevan pendekatan present value. Jadi beberapa akuntan berpendapat bahwa pendekatan historical cost atau biaya historis memberi suatu dasar dalam memprediksi kinerja perusahaan di masa depan, tetapi bagi para pembuat standar berpendapat bahwa pendekatan present value atau nilai sekarang lebih mampu dalam memprediksi kinerja keuangan. Kemudian saya menjelaskan mengenai pendekatan kebermanfaatan keputusan. Pertama kali diperkenalkan pada tahun 1966 dan diperkuat dengan laporan Komisi Trubut dalam tahun 1973. Observasi ini sederhana, memiliki implikasi besar bagi teori dan praktik akuntansi. Kebermanfaatan keputusan kontras dengan pandangan lain dari pelaporan keuangan. Peran pelaporan keuangan menyangkut tentang kepengurusan. Kepengurusan berperan untuk melaporkan keberhasilan atau kekurangan manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan. Kemudian saya menjelaskan mengenai pendekatan kebermanfaatan keputusan. Ada dua pertanyaan utama yang harus dibahas, yaitu yang pertama ada siapa pengguna laporan keuangan, yang kedua apakah persoalan keputusan dari pengguna laporan keuangan. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai siapa pengguna laporan keuangan. Jadi terdapat banyak pengguna laporan keuangan dan akan membantu jika para pengguna tersebut digolongkan dalam beberapa kelompok seperti investor, pemilik, manajer, perserikatan, pengatur standar, dan pemerintah, yang kemudian grup ini disebut penyusunan akuntansi. Kemudian saya akan menjelaskan pertanyaan yang kedua, yaitu apakah persoalan keputusan dari pengguna laporan keuangan. Jadi dengan memahami masalah keputusan ini akuntan akan lebih mudah untuk menyiapkan kebutuhan informasi, atau dapat dikatakan membuat informasi mengenai laporan keuangan sesuai dengan kebutuhan pengguna akan membantu meningkatkan pengambilan keputusan. Jadi dengan cara ini laporan keuangan yang dibuat akan lebih bermanfaat. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fauzan Azhar Fernanda dengan NIM 2017-310-477. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang slide tentang teori pembuat keputusan present tunggal. Nah, dari sudut pandang teori ini adalah seseorang harus mengambil keputusan dengan kondisi ketidakpastian. Teori ini mengakui bahwa state probabilities tidak lagi objektif sebagaimana dalam kondisi yang ideal, dan mengemukakan suatu prosedur formal di mana individu dapat mengambil keputusan yang terbaik dengan memilih dari satu perangkat atau kumpulan alternatif yang telah ada. Teori ini mengizinkan investor untuk memperoleh informasi tambahan, guna merevisi penilaian subjektif pembuat keputusan atas peristiwa yang mungkin terjadi setelah keputusan dibuat. Nah, selanjutnya di slide ini terdapat 3.31, yaitu penerapan teori keputusan. Nah, di sini studi kasusnya adalah Bill Countius memiliki uang sebesar $10 yang digunakan untuk berinvestasi dalam satu periode. Dia dihadapkan pada dua pilihan investasi, yaitu membeli saham perusahaan X Ltd pada harga pasar saat ini atau membeli obligasi pemerintah dengan menghasilkan 2,1/4%. Diasumsikan bahwa tindakan membeli saham yaitu A1 dan membeli obligasi yaitu A2. Jika Bill menggunakan keputusan untuk membeli saham, maka dia akan menghadapi risiko
karena kinerja masa depan perusahaan XLTD tidak diketahui dengan pasti. Akibatnya, Bill mendefinisikan dua state of nature, yaitu state 1 kinerja masa depan XLTD tinggi, state 2 kinerja masa depan XLTD rendah. Kita dapat memikirkan kinerja perusahaan XLTD di masa depan dalam hal dividen yang akan dibayar, arus kas atau laba yang mempengaruhi nilai pasar pada akhir periode saham. Dapat dilihat bahwa informasi laporan keuangan saat ini digunakan sebagai alat prediksi kinerja perusahaan di masa depan. Meskipun kinerja masa depan dapat didefinisikan, harga saham perusahaan XLTD akan mencerminkan ekspektasi investor terhadap kinerja perusahaan di masa depan. Asumsikan bahwa perusahaan XLTD berada pada state 1 pengembalian bersih Bill atas pembelian saham XLTD akan menjadi $1,600, di mana pengembalian bersih diperoleh dari rumus yaitu net return sama dengan end of period of share price ditambah dividends of in period dikurangi original investment. Diasumsikan jika perusahaan XLTD berada pada state 2, menganggap bahwa pengembalian bersih Bill menjadi 0. Jika Bill membeli obligasi, Bill akan menerima bunga sebesar $225 pada periode mendatang, terlepas dari state of nature yang dihadapi, artinya investasi obligasi dianggap tidak berisiko. Jumlah yang akan diterima dari setiap keputusan disebut payoff, di mana tabel payoff seperti A1 membeli saham dengan state high $1.600, state low $0. A2 membeli obligasi state high $225, state low $225. Sekarang asumsikan mengenai state probability. Secara subjektif, Bill menilai state probabilities 1 kinerja masa depan tinggi sebagai pH sama dengan 0,3 dan menilai state probabilities 2 atau kinerja masa depan rendah sebagai PL sama dengan 0,7. Probabilitas subjektif ini menggabungkan semua yang diketahui oleh Bill mengenai perusahaan XLTD. Pada periode ini hal disebut dengan prior probabilities. Selain itu, Bill juga mempelajari harga pasar saham XLTD yang akan menunjukkan harga saham tersebut tinggi atau rendah. Jika harga saham rendah, maka hal itu menunjukkan evaluasi pasar, di mana kondisi tersebut tidak menguntungkan prospek perusahaan XLTD di masa depan. Bill akan mempertimbangkan hal ini ketika menilai state probabilities-nya. Bill berusaha untuk menghindari resiko tersebut. Atas dasar pengalaman dalam penyusunan laporan keuangan dan analisis yang berada di bawah GAAP, Bill mengetahui bahwa jika perusahaan XLTD benar-benar perusahaan high state, maka dapat terjadi kemungkinan 80% laporan keuangan pada tahun berjalan akan menunjukkan good news dan kemungkinan bahwa 20% laporan keuangan pada tahun berjalan menunjukkan bad news. Tetapi Bill juga mengetahui bahwa jika perusahaan XLTD adalah perusahaan low state, akan tetap dapat menunjukkan bahwa laporan keuangan pada tahun berjalan adalah good news. Hal ini dikarenakan standar akuntansi tidak sepenuhnya relevan dan dapat diandalkan. Diasumsikan bahwa perusahaan XLTD adalah benar-benar perusahaan low state, maka dapat terjadi kemungkinan bahwa 10% laporan keuangan pada tahun berjalan menunjukkan good news dan kemungkinan 90% laporan keuangan pada tahun berjalan menunjukkan bad news. Bill dapat menggunakan teori Bayes yang untuk menghitung probabilities posterior state. Dengan menggunakan teori tersebut, Bill menyimpulkan bahwa jika posterior probability dari perusahaan XLTD berada pada state 1, kinerja masa depan tinggi, maka tingkat pengembalian akan juga tinggi. Dan sebaliknya, jika posterior probability dari perusahaan XLTD berada pada state 2, kinerja masa depan rendah, maka tingkat pengembalian di masa depan juga akan rendah. Dengan demikian, masih laporan keuangan saat ini telah membuat keputusan optimal yang dapat diambil oleh Bill, yaitu dengan membeli saham perusahaan XLTD atau
keputusan A1. Nah, selanjutnya 3.32 yaitu sistem informasi. Supaya lebih bermanfaat, informasi dalam laporan keuangan harus membantu untuk memprediksikan pengembalian investasi di masa depan dengan menggunakan historical cost. Dalam kondisi non ideal, laporan keuangan tidak menunjukkan nilai masa depan yang diharapkan secara langsung. Namun, laporan keuangan akan tetap berguna untuk investor secara luas yang memungkinkan suatu prediksi baik kabar baik maupun buruk yang dapat terjadi di dalamnya akan bertahan sampai masa depan. Perlu diketahui bahwa kita mengembangkan proses keputusan yang hubungannya dengan investor menggunakan informasi laporan keuangan saat ini untuk memprediksi earning power di masa depan. Prediksi akan earning power digunakan untuk memprediksi pengembalian investasi di masa depan. Aliran kas di masa depan dapat digunakan untuk memprediksi pengembalian investasi di masa depan. Pendekatan ini konsisten dengan kondisi ideal. Di bawah kondisi yang tidak ideal, tidak tepat, dikatakan bahwa prediksi aliran kas masa depan adalah pendekatan yang lebih baik untuk memprediksi pengembalian investasi dibandingkan prediksi earning power. Pada akhirnya, kedua pendekatan tersebut sesungguhnya sama sejak kas dan earning memiliki output rata-rata yang sama. Secara akrual, perbedaan antara aliran kas dan pendapatan bersih akan selalu nol tiap waktunya. Dalam jangka pendek, seseorang dapat menentang bahwa earning power memiliki keuntungan tertentu dalam memprediksi pengembalian investasi masa depan, karena secara akrual pengembalian lebih sedikit dibandingkan arus kas diakibatkan sebagai contoh akuisisi kapital aset dan penjualan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan tetap bermanfaat bagi investor maupun laporan keuangan meskipun tidak secara langsung melaporkan mengenai aliran kas masa depan dengan dasar perhitungan present value. Inti dari hubungan antara laporan keuangan saat ini dan masa depan adalah conditional probabilities dan probabilities ini tersebut sistem informasi. Konsep dari sistem informasi merupakan konsep yang sangat kuat karena dapat menangkap isi informasi dari laporan keuangan, dengan demikian menentukan nilainya untuk membutuhkan pembuatan keputusan oleh investor, dan sangat berguna karena banyak masalah akuntansi praktis dapat dibingkai dalam kerangka dampaknya terhadap sistem informasi dalam teori akuntansi keuangan. Selanjutnya 3.3 pendefinisian informasi, teori keputusan dengan konsep penerangan memberikan cara untuk mendefinisikan informasi. Informasi adalah bukti yang memiliki potensi mempengaruhi keputusan seseorang. Dari definisi dapat disimpulkan bahwa seharusnya informasi adalah ex ante definition. Kita tidak akan mengharapkan individu tersebut mengumpulkan bukti jika individu tersebut tidak ingin belajar sehingga dapat mempengaruhi keputusan. Bias theorem hanya perangkat untuk memproses apa yang telah dipelajari. Tuntutan yang paling utama bagi bahan bukti untuk menggambarkan informasi adalah minimal beberapa bahan bukti harus diperoleh kepercayaan secara cukup untuk mempengaruhi bahwa keputusan akan berubah. Terima kasih. Selanjutnya ini ada 3.4 rasional investor yang menolak risiko. Dalam teori keputusan, konsep individu rasional secara sederhana menerangkan dalam pembuatan keputusan, tindakan yang terpilih ialah salah satu yang memberikan harapan manfaat yang terbaik. Hal ini berdampak terhadap individu yang besar, kemungkinan mencari informasi tambahan yang relevan terhadap keputusan yang akan digunakan untuk menyatakan pernyataan kemungkinan dengan menggunakan bias theorem. Secara alternatif, kita dapat berpendapat jika investor ingin mengambil keputusan, inilah cara bagaimana mereka harus melanjutkan. Jika individu tidak membuat keputusan yang rasional, maka akan sulit diprediksi oleh akuntan atau orang lain untuk mengetahui apakah informasinya yang ditemukan akan berguna dan bermanfaat. Asumsi yang biasa digunakan untuk investor yang rasional yaitu risk averse atau menolak risiko. Konsep dari risk aversion sangat penting bagi akuntan karena berarti investor membutuhkan informasi yang berkaitan dengan risiko dan
Nilai yang diharapkan di masa depan risk averse akan menyampaikan trade-off antara return dan resiko yang diharapkan. Contohnya, jika kita memiliki kemungkinan menang 75%, kita memungkinkan melempar untuk taruhan yang lebih besar. Akibatnya, kita sekarang memiliki resiko yang lebih besar untuk memperoleh nilai pengembalian yang lebih besar. Nilai yang diharapkan sekarang adalah 0,50 per dolar dibandingkan 0. Untuk model risk aversion, teori keputusan menggunakan alat yaitu utility function, yaitu menghubungkan jumlah pembayaran dan utilitas pembuat keputusan pada jumlah tersebut. Rumus Bill's utility function adalah U dalam kurung X sama dengan akar X, X lebih besar dari 0, di mana X adalah jumlah pembayaran. Kadang ada asumsi yang menyatakan bahwa keputusan adalah risk neutral, yaitu pembuat keputusan yang menganalisa secara teliti investasi yang beresiko terkait dengan return yang diharapkan. Risk neutrality mungkin adalah asumsi yang layak saat pengembalian kecil. Bagaimanapun, risk aversion adalah asumsi yang lebih realistik. Pada kebanyakan kasus, konsep dari risk aversion yang sangat penting bagi akuntansi, karena ini berarti bahwa investor memerlukan informasi yang mengandung resiko, seperti halnya nilai yang diharapkan dari pengembalian masa depan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentasi rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Syifa Ulinas dengan NIM 2017-310499. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Prinsip dari perbedaan diversifikasi portofolio. Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, bahwa investor individu diasumsikan menjadi penolak risiko. Pada umumnya, investor cenderung untuk memilih menjadi risk averter atau menghindari risiko yang tinggi. Salah satu cara investor dapat mengurangi risiko untuk return yang diharapkan adalah dengan mengadopsi strategi of diversification, yaitu dengan menginvestasikannya dalam sekuritas portofolio. Prinsip diversifikasi portofolio dapat mengeliminasi risiko. Karena apa? Karena dengan portofolio artinya kita memiliki kumpulan aset investasi, seperti portofolio saham. Sebagai contoh, seorang investor dapat membeli saham dari sektor perbankan. Di saat yang sama, investor dapat membeli saham dari sektor konsumer. Manfaatnya yaitu, apabila saham dari sektor konsumer itu turun, maka masih ada harapan dari performa dari saham sektor perbankan. Keputusan investasi yang optimal. Portofolio 2 saham lebih baik dari 1. Lalu portofolio 3 saham seharusnya lebih baik dari 2, dan seterusnya. Artinya, semakin banyak portofolio yang dimiliki, maka semakin optimal, karena dapat meminimalkan risiko. Oleh karena itu, keputusan optimal investor yang risk averse adalah untuk membeli kombinasi dari portofolio pasar dan aset bebas risiko yang menghasilkan trade-off yang paling baik antara return dan risiko yang diharapkan. Ekonomi faktor akan tetap berperan bagi risiko portofolio. Walaupun diversifikasi portofolio dilakukan untuk meminimalkan risiko, namun risiko itu tetap ada dan tidak bisa dihindari, seperti risiko sistematis. Sebagai contoh, dalam faktor ekonomi yaitu inflasi. Ketika inflasi terjadi, maka harga barang akan naik dan menyebabkan orang-orang atau masyarakat malas untuk membelanjakan uang yang dimilikinya. Otomatis
penjualan dan laba perusahaan pun akan turun, dan saham yang dimiliki perusahaan tersebut akan turun pula. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Afrinintius Dwi Rahayu dengan NIM 2017-110-826 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang resiko portofolio. Yang pertama ada menghitung dan menginterpretasikan beta. Beta portofolio adalah resiko investasi dari sekelompok saham dalam portofolio atau sekelompok instrumen keuangan dalam portofolio. Resiko portofolio dapat dihitung sebagai resiko harian, resiko bulanan, dan resiko tahunan. Terdapat dua ukuran yang digunakan sebagai risiko, yaitu deviasi standar dan beta saham. Deviasi standar menggambarkan gejolak return saham dari return rata-rata. Gejolak return tersebut bersifat positif, yaitu berada di atas return rata-rata, atau bersifat negatif, yaitu berada di bawah return rata-rata. Selanjutnya yakni ada nilai portofolio yang diharapkan dan varians. Penolakan resiko investor yang berarti perbedaan kegunaan fungsi dibutuhkan untuk mengetahui nilai yang diharapkan dan macam-macam dari investasi portofolio mereka. Harapan nilai pengembalian portofolio dihitung sebagai rata-rata yang diharapkan kembali pada sekuritas portofolio dengan dirumuskan sebagai berikut. XP sama dengan K1 dikali K1 ditambah X2 dikali K2 dan begitu seterusnya. Yang terakhir ada resiko portofolio akibat kenaikan harga saham. Resiko portofolio akibat kenaikan harga saham yakni kontribusi terdapat resiko 23%, tidak mungkin, tetapi hasil dari kehadiran dua sekuritas dalam portofolio, pertimbangan apa yang terjadi sebagai jumlah surat berharga dalam penarikan portofolio. Baik, selanjutnya ada reaksi dari Badan Profesional Akuntansi. Terdapat pendekatan kebermanfaatan keputusan, yakni ada dua perbedaan, yakni yang pertama FASBS SFAC1, yakni menjelaskan suatu adaptasi yang penting dari teori keputusan terdapat laporan keuangan dan pelaporannya, sedangkan SFAC2 mengoperasionalkan pendekatan manfaat keputusan dengan mengembangkan karakteristik di mana informasi akuntansi seharusnya terkadang di dalamnya supaya lebih bermanfaat. Dua karakteristik informasi yang utama ialah relevan dan reliable. Informasi yang relevan ialah informasi yang memiliki kapasitas untuk mempengaruhi kepercayaan investor mengenai pengembalian di masa depan, dan informasinya yang reliable menggambarkan suatu hal yang pokok untuk diukur, harus tepat dan tidak bias.